Saya tantang debat terbuka. Kalau dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada jawaban dari Mahyudin, maka boleh dipastikan semua yang dikatakan Mahyudin sebagai tesis ilmiah adalah palsu, bohong, dan dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kabar Top News menyuguhkan kabar dan fakta terbaru dan terupdate saat ini. Di kesempatan kali ini Kabar Top News memberikan semacam perpanjangan waktu kepada mereka yang masih saja gagal faham tentang apa yang terjadi di depan mata. Pribumi saling dibenturkan dengan pribumi, sungguh pemandangan yang menyesakan, tapi bagaimanapun juga harus bisa dimaknai sebagai proses pembelajaran. Yuk mari kita semangati admin dengan tap-tap layar like, subscribe, lonceng biar silaturahmi tidak terputus. Ketakutan mereka begitu nyata, bahkan sampai terjadi ujaran kebencian dan caci maki, bahkan sampai kekerasan secara fisik. Mereka menghembuskan doktrin usang yang diulang terus-menerus, membawa-bawa nama ulama terdahulu sampai ke Wali Songo. Bersembunyi di balik tirai nama-nama ulama leluhur terdahulu. Mereka para habib, apa pantas dipanggil ulama? Kenapa kok tidak diladeni? Nggak ngeladeni siapa? Kan Hasan lebih ngeladeni Anda semuanya ini sekarang. Kan lebih asal ngeladeni murid-murid ini daripada ngeladeni orang yang sok ngerti, kemudian dia tadi itu membuat orang semakin bingung. Nggak usah diladeni. Lawang Robito Alawi itu kantornya udah jelas kok. Ya bawa kitabnya, datang. Mau ada apa, mau debat lewat dari medsos? Ini kan sama dengan orang suruh berdebat di situ, nanti orang umum suruh menilai. Orang umum apa ya dilibatkan? Karena itu tadi itu dikatakan, ajari orang umum ini untuk mengamalkan ilmu yang wajib. Wuduknya, sholatnya, dzikirnya, nggak usah urusan gini-gini. Ulama Nusantara dulu mempunyai karakter yang begitu kuat, kesantunan dan husnudzon yang begitu besar kepada mereka yang mengaku dirinya adalah keturunan Nabi. Para ulama yang tentu saja pribumi yang punya masa begitu besar yang pastinya tunduk dan taat, mengikuti dan meneruskan husnudzon itu sampai sekarang. Beda dulu dan sekarang, milenial adalah generasi kritis berdemokrasi, mempertanyakan sesuatu yang tidak sesuai adalah kewajaran. Jadi generasi milenial mempertanyakan Ba'alawi, walaupun ada para ulama pribumi yang bertahan meneruskan tradisi ulama terdahulu. Ada rame antara habaib dan antara sebagian sebetulnya ya. Sebagian dari para kiai, sebagian ini dari keturunan para Wali Songo. Ini ada kontra. Apa kontranya? Ada sebagian kiai, salah seorang kiai yang bikin tesis, ya, bikin tesis bahwa dia berkata keturunan Alawiyin, ya, Ba'alawi ini Bani Alawi, ya. Itu nggak ada, yang di Indonesia itu nggak ada, karena Al-Imam Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhu katanya tidak punya anak yang bernama Ubaidillah, ya. Sementara Ba'alawi ini baik yang di Yaman, Tarim, Hadramaut, yang ada di Indonesia ini keturunan Sayyidina Ubaidillah. Bahkan para Wali Songo juga keturunan Sayyidina Ubaidillah. Ya, dianggap sekarang palsu, semua habib-habib palsu. Itu banyak itu yang terpengaruh itu. Bahkan kelas-kelas kiai yang terpengaruh. Ya, banyak itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ya sampai
apa namanya ya, shock gitu mendengarnya ya. Kalau kelas orang awam lah, itu kan tidak masalah. Tapi kalau kelas kiai ini kan sampai ta'awud, ya, ta'awud, na'udzubillah, na'udzubillah. Ini kan katanya menurut tesis ini enggak ada. Ya, kalau tidak ditemukan oleh sebahagian, tidak menjadi dalil kepada tidak ada. Kalau sebahagian hatta ahli nasab umpamanya tidak menceritakan, tidak jadi dalil kepada tidak adanya. Dan kecuali kalau mengingkari, nggak ada yang mengingkari. Di zaman para habaib, di zaman dulu, di Hadramut, nggak ada yang mengingkari. Ahli nasab. Dan ya kalau nggak mengingkari bukan berarti ya, ini kalau tidak menceritakan bukan berarti nggak ada. Nah. Mungkin cuma sekedar lawakan tentang ngopi yang kurang jauh. Tapi boleh juga asal tidak berlebihan. Ternyata proses pembelajaran memang banyak liku-liku yang harus dilalui, banyak disenggol di semua momen, bahkan sesama pribumi pun saling lempar lawakan kalau gak mau dibilang ejekan. Monggo yuk mari kita ngopi dulu Gus. Kenapa timbul kemuskilan di dunia ini? Kemuskilan di dunia ini timbul orang bisa saling membenci, orang bisa saling mengkafir-kafirkan, mensesat-sesatkan, nantang-nantang yang lain, tidak percaya pada orang. Ya, sekarang lagi rame, kita tahu, salah satunya bab orang yang tidak percaya tentang nasab orang lain misalnya. Ini kenapa terjadi? Menurut saya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Samsuddin At-Tabrizi, min akhta'in lughawiyat, karena banyaknya kesalahpahaman. Kalau bahasa gampangnya, kurang kumpul. Kalau kata anak sekarang, ngopinya kurang jauh. Ini orang kalau ngopinya kurang jauh, itu cirinya gampang menyalahkan orang. Maka saya, walaupun NU jelas, saya dari PBNU, saya hadir ke sini atas nama Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dari PBNU saya datang ke sini, saya tilik nengok kampus kebanggaan NU di Jawa Tengah, Unwahas ini. Saya tilik. Nah, saudara-saudara, saya walaupun NU, saya kumpul sama teman-teman Muhammadiyah. Ya diundang, saya datang. Malah